Bagaimana rasanya jika orang yang paling Anda percayai, tetangga yang setiap hari Anda ajak minum teh bersama, ternyata adalah serigala yang sedang mengincar nyawa Anda? Ini adalah kisah nyata tentang seorang wanita narsistik dan dijuluki sebagai wanita berbahaya. Demi uang dan gaya hidup mewah, dia tega menghabisi sahabatnya sendiri dan membakar jasadnya, lalu kabur melintas sebenua dengan identitas palsu hingga sulit ditemukan. Tapi siapa sangka hanya karena sebuah foto selfie di media sosial justru membuatnya tertangkap. Victoria Nasirova adalah seorang wanita asal Rusia yang lahir pada tanggal 15 April tahun 1975. Masa kecilnya tidak banyak terekspos secara publik, namun orang-orang yang mengenalnya mengatakan dia adalah sosok yang memiliki selera hidup mewah meski lahir dari keluarga sederhana. Victoria bekerja di bidang pemasaran atau marketing. Dari sana, dia menjadi terampil mempengaruhi orang lain dan memiliki jaringan pergaulan yang luas, termasuk memiliki koneksi dengan polisi dan pejabat-pejabat di daerahnya. Sosoknya pandai menempatkan diri, berbicara dengan nada yang meyakinkan, dan sangat memperhatikan penampilan dan gaya hidup sosialita. Singkat cerita, pada tahun 2014, Victoria tinggal di sebuah apartemen di Krasnodar, Rusia. Di sana dia mempunyai tetangga seorang wanita parubaya berusia 54 tahun bernama Alla Alexenko. Sebagai tetangga dekat, Victoria bertamu ke rumah Alla dan mengajaknya berkenalan hingga hubungan mereka menjadi sangat dekat. Dari sana, Victoria menjadi sering berkunjung ke apartemen Alla untuk sekedar minum teh ataupun mengobrol. Bahkan mereka menjadi sering berbelanja bersama. Ala yang saat itu tinggal sendiri merasa senang mendapatkan teman seperti Victoria yang penuh perhatian dan merasa Victoria benar-benar memahaminya hingga tidak segan-segan bercerita bahwa dia baru saja menjual propertinya dan memiliki uang tunai besar di rumahnya yang pada akhirnya membuat Victoria berubah drastis dari sahabat menjadi serigala berbulu domba. Victoria yang sudah mengetahui bahwa Allah memiliki simpanan uang tunai yang besar di rumahnya, dengan tenang dan dingin dia akhirnya merencanakan pembunuhan kepada Allah. Dia menjadi semakin intens mengunjungi Allah serta mempelajari jadwal harian Allah. Kapan Allah sendirian dan siapa saja anggota keluarga yang sering berkunjung ke rumahnya. Tiba di waktu yang tepat, Victoria lalu mengeksekusi rencana jahatnya. Victoria kembali mengunjungi apartemen Allah dan mengajaknya minum teh bersama, sesuatu yang sudah biasa dia lakukan sebagai sahabat. Tidak berselang lama, Victoria langsung menghabisi nyawa Allah tanpa menimbulkan keributan. Pada tahap ini tidak diketahui bagaimana Victoria membunuh Allah. Namun para ahli berpendapat kemungkinan Victoria menggunakan racun supaya tidak menimbulkan perlawanan atau keributan. Namun pendapat lain menyebut kemungkinan juga Allah dicekik hingga tewas. Tapi apapun itu, yang pasti Victoria membunuh Allah. Setelah Allah tewas, Victoria lalu membongkar berangkas Allah dan mencuri uang tunai sebesar 52.000 US dollar atau lebih dari 800 juta rupiah, perhiasan emas dan barang-barang berharga lainnya. Setelah itu, Victoria membawa jasad Allah ke sebuah area terpencil yang berjarak sekitar 160 km dari gedung apartemen mereka. Di lokasi tersebut, dia memasukkan jasad Allah ke dalam sebuah lubang lalu membakarnya hingga gosong untuk menghilangkan jejak dan menghilangkan identifikasi. Setelah jasad hangus, Victoria kemudian mengubur jasad itu lalu kembali ke apartemen Allah untuk membersihkan lantai menggunakan bahan kimia dan mengelap semua permukaan yang pernah dia sentuh untuk menghilangkan jejak darah ataupun DNA-nya di TKP. Dia juga menggunakan ponsel Allah untuk mengirim pesan kepada putrinya Nadia Ford yang isinya seolah-olah Allah sedang pergi dan meminta agar tidak dicari supaya Nadia tidak menghubungi ibunya lagi. Merasa semua rencananya sudah berhasil, Victoria kembali ke apartemennya dan menjalani hidup dengan normal. Nadia yang saat itu menerima pesan ibunya merasa curiga karena gaya bahasa dalam pesan tersebut sama sekali beda dengan ibunya. Dia lalu menghubungi ibunya hingga ratusan kali, namun tidak pernah diangkat dan tidak pernah pula ditelepon balik.
Alhasil, Nadia yang saat itu berada di Amerika Serikat memutuskan pulang ke Rusia untuk memeriksa langsung kondisi ibunya. Tiba di apartemen, Nadia tidak menemui ibunya di sana. Apalagi saat memasuki apartemen ibunya, dia mencium bau bahan kimia pembersih lantai di seluruh ruangan. Merasa ada yang aneh, Nadia langsung memeriksa berangkas ibunya dan benar saja uang tunai dan perhiasan milik ibunya sudah raib. Dalam keadaan panik, Nadia langsung mencari ibunya dan mendatangi apartemen Victoria untuk bertanya apakah dia melihat Allah. Bukannya jujur, Victoria berpura-pura sedih atas kehilangan Allah dan berakting ikut mencari Allah bersama Nadia. Sikap Victoria yang berlebihan itu justru membuat Nadia menjadi curiga. Menurutnya, bagaimana dia bisa berpikir ibu saya telah hilang lalu berinisiatif ikut mencarinya? Sementara Nadia hanya bertanya apakah dia melihat ibunya. Itu ibaratnya seperti ini. Anggap saja tetanggamu kehilangan ibunya lalu bertanya kepadamu, "Mas, Mbak, apakah Anda melihat ibuku?" Biasanya orang yang tidak tahu apa-apa pasti jawab, "Saya tidak tahu, Mbak. Emang kenapa ibunya?" Kita juga pasti nanya balik. Tapi Victoria beda. Dia ketika ditanya apakah melihat ibunya, dia justru menjawab, "Ibu kamu hilang ya? Kasian banget ya kamu. Yuk kita cari bareng." Ya, kita sebagai orang yang berpikirnya normal pasti beranggapan, kok aneh ya, saya nggak bilang ibu saya hilang. Kok Anda merasa prihatin ibu saya hilang? Ya kitanya pasti curiga dong. Jadi pada hari itu juga, Nadia langsung meyakini bahwa Victoria menyembunyikan sesuatu tentang ibunya. Dengan penuh keyakinan, Nadia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan ibunya telah hilang dan melaporkan Victoria juga sebagai pelaku utama. Awalnya polisi Rusia agak skeptis dengan laporan Nadia karena tanpa bukti yang jelas dia langsung melaporkan Victoria sebagai pelakunya. Namun karena desakan Nadia dan mengatakan bahwa uang di berangkas ibunya juga raib, polisi akhirnya membawa Victoria dan menginterogasinya di kantor polisi. Bahkan polisi melakukan tes poligraf atau detektor kebohongan kepada Victoria. Hebatnya, Victoria yang sikapnya tenang dan ahli berakting, dia berhasil memanipulasi tes poligraf tersebut dan hasilnya menyebut dia tidak berbohong. Akibatnya, polisi tidak bisa menahan Victoria dan membiarkannya bebas sampai Allah ditemukan dulu, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal. Nadia tidak terima dengan keputusan polisi itu. Dia tetap meminta polisi harus menahannya sampai dia mengaku. Tapi yang namanya hukum tidak bisa menahan orang tanpa bukti yang jelas. Apalagi Nadia hanya bermodalkan keyakinan semata. Ya pastinya ya nggak bisa dong. Meski kecewa, Nadia tidak menyerah. Pada tanggal 5 Oktober 2015, dia berhasil mendapatkan rekaman CCTV di jalan raya di wilayah Krasnodar. Benar saja, dari rekaman itu terlihat jelas Victoria sedang mengendarai mobil, di sampingnya ada Alla Alexenko duduk di kursi dalam kondisi tidak bergerak memakai sabuk pengaman. Mirisnya, setelah rekaman itu diserahkan kepada polisi, Victoria sudah diberitahu dari teman polisinya supaya dia kabur ke luar negeri karena namanya akan dinaikkan menjadi tersangka. Bahkan diduga oknum polisi tersebut mengembalikan paspornya yang sempat ditahan saat diinterogasi supaya dia bisa lari melarikan diri ke luar negeri menghindari penangkapan. Dari sana, Victoria akhirnya berhasil kabur ke Meksiko, jadwal penerbangan internasional yang tersedia saat itu. Nadia yang mengetahui Victoria berhasil melarikan diri ke luar negeri, dia mendesak polisi untuk mengeluarkan red notice atau buronan global terhadap Victoria. Dia juga kecewa kepada polisi karena sejak awal sudah memperingatkan untuk menahan Victoria. Victoria yang sudah beberapa minggu tinggal di Meksiko, dia langsung mencari jaringan penyelundup untuk membantunya masuk ke Amerika Serikat. Bagi Victoria, Meksiko bukanlah tujuan utama pelariannya. Meksiko hanya jalur transit baginya karena saat itu penerbangan internasional hanya tersedia ke negara Meksiko. Bisa dibilang mau ke negara manapun dia pergi, yang penting kabur dulu. Apalagi jika dia bersembunyi terlalu lama di Meksiko sebagai warga negara asing bermata biru, justru akan lebih mudah menarik perhatian otoritas setempat ataupun agen Interpol. Singkatnya, Victoria berhasil masuk ke Amerika Serikat dan tinggal di New York. Di New York, Victoria tidak bisa bekerja secara formal karena dia adalah imigran gelap dan tidak memiliki izin kerja resmi. Akibatnya, dia bekerja menjadi pendamping escort atau layanan pacar sewaan dengan memanfaatkan situs kencan dan media sosial untuk menyasar laki-laki komunitas imigran Rusia di Brooklyn dan Queens agar memudahkannya berkomunikasi. Sayangnya, pekerjaan ini sebagai pacar sewaan dia manfaatkan untuk menipu dan merampok kliennya.
Jadi setiap Victoria berkencan di rumah kliennya, Victoria meracuni korbannya menggunakan obat penenang dosis tinggi hingga tidak sadarkan diri untuk menguras harta mereka. Salah satu korbannya adalah Ruben Burukov. Dia mengaku Victoria membiusnya saat makan malam, lalu mencuri uang, kartu kredit, dan jam tangannya saat dia tidak sadarkan diri. Pola ini terus dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya di New York. Nadia yang masih berjuang mencari ibunya tidak tinggal diam. Dia tetap mencari ibunya di berbagai kota dan menyebarkan gambar ibunya di berbagai tempat. Sekaligus tetap mencari informasi keberadaan Victoria, meski pada saat itu belum menemukan hasil yang memuaskan hingga hal ini terjadi. Jadi pada tanggal 17 April 2015 atau lebih dari 6 bulan setelah kejadian, sebuah jasad ditemukan warga dan polisi di area terpencil dengan kondisi hangus terbakar dan sebagian besar sudah menjadi kerangka. Dari temuan itu, polisi lalu mengevakuasi jasad tersebut dan menghubungi Nadia untuk melakukan tes identifikasi. Hasilnya, jasad tersebut ternyata Alla, ibu kandung Nadia yang telah lama dia cari. Nadia langsung terpukul. Dia tidak menyangka seorang ibu yang hilang yang dia kira masih hidup ternyata sudah tewas dalam keadaan mengenaskan dan sudah menjadi tulang belulang. Tak terima dengan keadaan itu, Nadia semakin dendam dan semakin mendorong dirinya untuk menangkap Victoria. Dia lalu menjadi detektif mandiri di media sosial. Nadia tahu bahwa Victoria adalah sosok yang narsistik dan suka memamerkan kemewahan. Nadia secara rutin membuka media sosial, khususnya Facebook, untuk mencari akun baru yang mungkin dibuat oleh Victoria. Strategi ini ternyata membuahkan hasil. Nadia berhasil menemukan akun Facebook Victoria yang asli. Di sana, Victoria ternyata aktif mengunggah foto-foto kehidupan mewahnya, mulai foto liburan di Meksiko hingga foto dirinya sudah di New York. Begitu Nadia mengetahui Victoria berada di New York, Nadia langsung melaporkannya ke kepolisian New York dan pihak imigrasi Amerika Serikat dengan mengirim semua bukti Victoria sebagai buronan Interpol hingga cetak foto yang dia ambil dari Facebook. Namun, kepolisian saat itu belum berhasil melacak lokasi Victoria karena dia menggunakan nama palsu di dunia nyata dan terus berpindah-pindah tempat. Di New York, Victoria memiliki seorang teman di komunitasnya bernama Olga Sik yang bekerja sebagai perias alis. Mereka berdua memiliki kemiripan fisik yang sangat signifikan, memiliki warna kulit dan rambut yang sama-sama berbicara bahasa Rusia, dan secara visual, wajah mereka mirip layaknya saudara kembar. Dari kesamaan itu, Victoria ingin mencuri identitas Olga untuk mengaburkan identitas aslinya supaya terhindar dari buronan Interpol. Apalagi dia sudah menyadari bahwa polisi di New York sudah mencarinya. Berbekal kotak keju yang sudah diracun, Victoria lalu mendatangi rumah Olga dan memberikan kue tersebut sebagai buah tangan. Tanpa rasa curiga, Olga memakan kue tersebut hingga habis dan seketika dia tidak sadarkan diri dan hampir meninggal dunia. Olga yang sudah tak berdaya dimanfaatkan Victoria untuk menggeledah rumahnya dan mencuri dokumen-dokumen penting, termasuk paspor, kartu izin kerja, dan serta barang-barang berharga senilai ribuan dolar. Namun sebelum kabur, Victoria sempat mendandani Olga dengan pakaian dalam yang seksi dan menyebarkan pil di sekitarnya agar seolah-olah Olga melakukan percobaan bunuh diri. Beruntungnya, keesokan harinya Olga berhasil diselamatkan oleh temannya setelah datang berkunjung ke rumahnya dan langsung membawanya ke rumah sakit hingga pulih. Setelah tersadar dan keluar dari rumah sakit, Olga mendapati bahwa apartemennya telah dijarah. Barang-barang berharga miliknya seperti dompet, uang, perhiasan, serta dokumen penting seperti paspor dan kartu izin kerja telah hilang. Olga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan melaporkan Victoria sebagai pelaku utama. Setelah menunggu lebih dari 1 tahun, Nadia merasa kecewa karena pergerakan polisi dan otoritas imigrasi di Amerika Serikat sangat lamban. Dia tidak sabar lagi dan mengambil langkah yang lebih krusial. Nadia menyewa Herman Weisberg, seorang detektif swasta di New York yang juga merupakan mantan detektif polisi. Dari Rusia, Nadia mengirim semua data, foto, dan informasi akun Facebook Victoria kepada Weisberg untuk dianalisis secara profesional. Dari kerjasama ini, Weisberg menemukan titik terang dari analisis foto-foto selfie yang diunggah Victoria.
Detektif menemukan salah satu foto Victoria yang memakai kacamata hitam reflektif menunjukkan sebuah pantulan dashboard serta jahitan jok mobil yang sangat spesifik, yang dimana menurut detektif bahwa mobil yang dikendarai Victoria itu adalah sedan Chrysler 300. Tidak hanya itu, melalui pantulan kacamata dan latar belakang foto selfie Victoria yang lain, detektif melihat bentuk tiang telepon dan penutup got yang unik yang mengidentifikasi sebuah wilayah di Brooklyn, sebuah kawasan imigran Rusia di New York. Dari temuan itu, Weisberg dan timnya lalu menyisir wilayah itu dan menemukan mobil sedan yang cocok dengan pantulan kacamata Victoria. Beberapa hari kemudian, detektif akhirnya melihat Victoria keluar dari gedung apartemen tersebut bersama pacarnya. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2017, detektif Weisberg langsung menghubungi polisi New York dan berhasil menangkap Victoria Nasirova dan membawanya ke penjara. Ironisnya, lokasi penangkapan Victoria hanya berjarak sekitar 4 blok dari rumah tempat tinggal Nadia saat masih berada di Brooklyn. Menariknya, meski Victoria ditangkap karena kasus masa lalunya di Rusia, dia justru diadili atas kasus perampokan kepada Ruben Burukov dan percobaan pembunuhan terhadap Olga. Karena hukum di Amerika Serikat memprioritaskan kasus domestik terlebih dahulu, lalu mengekstradisi pelaku ke negara asalnya setelah menjalani hukuman. Akan tetapi, karena adanya kendala birokrasi dan hambatan pandemi COVID-19, persidangan kasus ini menjadi tertunda selama 6 tahun. Namun, meski persidangan tertunda, Victoria yang masih berada di dalam penjara sempat dilaporkan mendapat kekerasan dari sesama narapidana hingga menderita luka parah di wajahnya. Setelah menjalani beberapa persidangan, pada 19 April tahun 2023, akhirnya hakim menjatuhkan vonis hukuman 21 tahun penjara kepada Victoria Nasirova. Hakim menyebutnya sebagai wanita yang sangat berbahaya, licik, dan memiliki sifat yang sangat narsistik. Victoria setelah mendengar vonis tersebut, dia marah-marah dan memaki hakim tersebut dengan kata-kata kasar saat digiring keluar dari ruang sidang. Walaupun Victoria menerima vonis 21 tahun penjara di Amerika Serikat, namun itu bukanlah akhir. Setelah nantinya bebas, dia akan dideportasi lagi ke Rusia dan kembali dipenjara kasus pembunuhan terhadap Allah. Artinya, dia akan tua renta atau bisa jadi sampai mati di penjara. So, gimana tanggapan kalian? Komen di bawah.